Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Fadilah dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 dengan nomor NPM 19217171079. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Gerakan As-Saat, sebuah gagasan yang menimbulkan kerusuhan. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitiannya mulai dari latar belakang masalah sampai daftar pustaka. Nah, yang pertama mengenai latar belakang masalah, saya mengambil topik ini ataupun judul ini karena saya tertarik dengan gerakan As-Saat tersebut yang merupakan salah satu kebijakan pada masa Orde Lama, karena gerakan As-Saat ini menimbulkan sebuah kerusuhan, dan kerusuhan ini tertuju pada salah satu etnis, yaitu etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu saya ingin lebih mengetahui gitu sebenarnya apa yang terjadi, atau sebenarnya gagasan Mr. As-Saat itu seperti apa gitu, sehingga menimbulkan hal demikian. Yang kedua ialah mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini saya melampirkan ada 3 rumusan masalah, tentu saja berbentuk pertanyaan dan pertanyaan kritis. Diharapkan dapat mengungkapkan apa yang menjadi pertanyaan besar saya gitu terhadap gerakan As-Saat tersebut. Yang selanjutnya ialah definisi operasional. Di sini ada 2, yaitu gerakan As-Saat dan juga kerusuhan. Pada gerakan As-Saat dikemukakan mengenai gagasan Mr. As-Saat ini pertama kali muncul pada Kongres Importer di Surabaya, ya, disampaikan oleh Mr. As-Saat di Surabaya ketika perkumpulan tersebut. Nah, kemudian kerusuhan, ya, yang kedua kerusuhan. Nah, kerusuhan ini terdiri dari definisi dari kerusuhan tersebut dan dikaitkan dengan gerakan As-Saat. Yang selanjutnya ialah mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berdasar pada rumusan masalah yang telah disusun, yang terdiri dari 3 tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalahnya 3. Yang kemudian manfaat penelitian, ya. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu secara teoritis maupun secara praktis, yang pada intinya ialah diharapkan dapat mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai gerakan As-Saat, yang juga dapat menjadi sumber ataupun rujukan bagi para pembaca yang sedang mencari mengenai gerakan As-Saat secara khusus. Selanjutnya ialah tinjauan teoritis. Nah, tinjauan teoritis, di dalam tinjauan teoritis ini terdapat kajian pustaka, ya. Yang pertama kajian pustaka, yaitu mengenai kesenjangan sosial dan kebijakan ekonomi. Kesenjangan sosial ini tentu saja dikaitkan dengan peristiwa gerakan As-Saat tersebut. Yang selanjutnya ialah kebijakan ekonomi, ya, sebagai tindak lanjut dari gerakan As-Saat, ialah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1959. Yang selanjutnya ialah hasil penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil satu jurnal mengenai penelitian yang relevan. Sebenarnya di sini jurnalnya mengenai multikulturalisme, tapi di dalamnya terdapat cukup banyak dan cukup spesifik membahas mengenai gerakan As-Saat. Untuk itu saya mengambil jurnal ini. Nah, di dalam jurnal tersebut memang disebutkan atau dijelaskan mengenai gerakan As-Saat, ya, latar belakang dari gerakan As-Saat tersebut, kemudian saat Mr. As-Saat berorasi, dan kemudian dampak dari gerakan As-Saat tersebut, adanya kerusuhan-kerusuhan yang tertuju pada etnis Tionghoa. Nah, bedanya dengan penelitian atau proposal penelitian yang saya buat itu ialah dari fokus penelitiannya. Fokus penelitian saya itu adalah dari gerakan As-Saat itu sendiri gitu. Gerakan As-Saat itu sendiri. Nah, kalau fokus dari jurnal ini, jurnal multikulturalisme ini, ialah fokusnya itu multikulturalismenya sendiri gitu. Multikulturalisme dalam pendidikan, dan di sini tertuju pada etnis Cina begitu. Jadi pada fokus penelitiannya yang berbeda. Nah, kemudian di dalam tinjauan teoritis juga terdapat kerangka konseptual, ya, yang mana kerangka konseptual ini merupakan argumentasi logis, ya, untuk sampai pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.
Nah, ini dibuat karena konseptual, saya buat dengan bagan ya. Di bagan itu ada 4 poin, yaitu kesenjangan sosial, kemudian kebijakan ekonomi, gerakan Asaat, dan kerusuhan. Nah, itu saling berkaitannya, adanya kesenjangan sosial antar etnis Tionghoa dan pribumi, kemudian adanya kebijakan ekonomi sebagai tindak lanjut dari kesenjangan sosial, salah satu ya, saya rasa salah satu tindak lanjut dari kesenjangan sosial. Nah, kemudian kebijakan ekonomi tersebut ialah gerakan Asaat. Nah, tetapi alih-alih untuk mengatasi kesenjangan sosial itu, ternyata gerakan Asaat ini justru menimbulkan sebuah kerusuhan ya. Nah, kemudian setelah kerangka konseptual, ada metode penelitian sejarah di sini. Metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, yaitu pengumpulan sumber. Saya dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer saya dapatkan dari ANRI secara online, yaitu Peraturan Presiden nomor 10 tahun 1959. Kemudian sumber sekunder dari buku, baik buku fisik maupun e-book. Kemudian dari jurnal-jurnal ilmiah yang saya akses secara online. Kemudian ada kritik sumber atau ya kritik secara intern maupun ekstern. Kemudian terdapat interpretasi, yaitu penafsiran dari sumber-sumber yang telah didapat tersebut, baik primer maupun sekunder. Kemudian terdapat historiografi, penulisan sejarah. Setelah melakukan penelitian ya, metode penelitian yang 3 tadi, sampailah pada historiografi atau penulisan sejarah. Nah, selanjutnya ialah sistematika pembahasannya. Sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian atau tujuan masalah dan manfaat penelitian. Nah, bab kedua terdiri dari tinjauan teoritis ya, yang terdiri dari kajian pustaka, kemudian kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual. Nah, yang kemudian bab yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini yaitu dari metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, kemudian interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi. Nah, yang selanjutnya adalah bab 4 mengenai pembahasan. Pembahasan di sini dari berdasar rumusan masalah. Jadi diharapkan dari pembahasan ini dapat mengungkap apa yang tertera dalam rumusan masalah tersebut. Yang terakhir ialah bab 5 yang terdiri dari kesimpulan dan penutup. Dari kesimpulan ini tentu saja merupakan kesimpulan dari penelitian atau rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian ada juga saran-saran. Setelah sistematika pembahasan, yang terakhir ialah mengenai daftar pustaka. Dalam daftar pustaka ini tercantum sumber primer maupun sumber sekunder secara alfabetis, yang terdiri dari urutannya. Yang pertama itu sumber primer terlebih dahulu, kemudian sumber sekunder yang terdiri dari buku, dan yang ketiga jurnal-jurnal gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.